Kembali lagi bersama kita bertiga. Boleh perkenalkan dulu dari yang paling kanan nih. Perkenalkan saya Rival Asgaf atau bisa dipanggil Temong. Ini bukan kembali lagi, tapi ini first time untuk kita bertiga. Setelah sekian lama ya kita gak berjumpa. Berapa bulan? Dua ya, Mas. Emang organisasi? Emang organisasi? Kita ketemu kemarin toh? Emang iya? Kayak setahun ya. Oke, ini tadi Mas Rival Ya. Terus di sebelah kiri saya ini ada Mas siapa Prima. tuan? Mas Prima. Perkenalkan, nama saya Prima Anugrah Prima Sembada. Biasa dipanggil Prima. Anugrah Prima Sembada. Itu Prima saja nih. Pakai S sebenarnya, cuman lebih enak aja dipanggil Prima Perkasa. Yoi. So aja nih Anugrah Prima Sembada. S-nya itu lagi. Lahir di Sleman ya Mas? bukan Mas. S-nya itu singkatan dari Supri. Supri. Kurang aja. Supri. Oke. Terus saya sendiri Satria Ilhamner Faradis. Wes ya. Wes. Oke. Terus udah kenal kabar, Udah kenal. Udah kenal, enggak perlu kenalan nih. Nah, jadi setelah kita after lulus kemarin, akhirnya kita ada yang sudah bekerja. Alhamdulillah bekerja semua. Alhamdulillah. Kerjanya apa, Mas? Pengacara saya. Pengangguran banyak acara. Oh ya Kalau jelas. Mas Satria? Kalau saya sih untuk hari ini ya Mas Rival. Untuk hari ini cuma nemenin kamu. Ya, dan pekerjaan saya adalah cuman duduk main HP dan juga YouTube-an. Oh iya. Ini ya, after lulus sih kayak gitu. Iya. Lebih ke hampa sih, Mas. Ngapa nih? Kok bisa? Kok saya kepikiran ngapain orang-orang pada bekerja cuma cari uang dan hidup seperti itu buat kemudahan yang ditukar dengan uang. Orang ngono Mas Rival. Nek aku ya menurutku saiki setelah aku after lulus terus nyoba untuk bekerja ya. Pertama itu aku jelas pengalaman ya nggak kayak sini. Pengalamannya. Ya aku jelas pertama pengalaman. Terus dapat temen, dapat bahagia. Kalau dari aku kayak gitu. Nek dari Mas Anu. Nah, saya belum kerja jadi belum tahu. Lah, jo pindah kerja ngono ya. Oh, pengangguran. Ora, saiki tak takon. Dewe kan kamu jare kowe kerja ning nggon Toko mainan. Tapi gaweane kepiye? Gaweane iki yo biasa. Berangkat di pukul 8:30. Nanti sampai sana. Musik. Piro? 8:30. Mangga setengah songo itu. Setengah songo, terus Kita kan kono tuh buka toko. Kayak ngepacking apa? Menata barang-barang menata Checking. mainan. Anu, Pen. ya pokok main Ngecek unitnya. unit. Ini mainan opo? Yo sebarang buat dulu ono Lego. Setox. Sex Tots. Tots apa sih? Tots. Apa? Hah? Tots kesentuhan. Toys. Saru kan. Berarti kowe ngecek unit-unit kuwi itu. Terus kerjaanmu ning kono iki sebagai apa? Jaga toko tok. Oh, jaga toko. Engko nek misalnya nek pembeli datang nawar ke produk iki. Oh, dadi kaya anu ya, apa Kayak sales. sales. Mirip-mirip. Nah, gini Mas. Itu kan target pasarnya nggak seperti Mas Satria ya. Kan dia target pasarnya orang yang dewasa. Jadi tawar menawarnya itu mungkin reguler kayak ya orang biasa pada umumnya menawari suatu hal produk yang dijual pada pembeli atau customer. Nah, kalau Mas Anu ini kan customernya itu anak kecil ya Mas. Caranya memasarkan gimana? Mungkin wah ini dek, ini bisa jadi transformer atau jadi Lanjut. Wes, udah. jawab, monggo. Jadi customer kuwi bukan anak kecil, Mas. Lah, Biasanya itu Penjual. yang beli bapak-bapak penjual mainan. Carane iki pengepul. Ya, Dadi kaya bakul dolanan. Kuwi iki lek Kulakane ning kono. Anu. Tokone toko nih ning endi? Jalan Katamso. Jalan Katamso. Dadi kulakane ning gone si Anu. Mm-mm. Ngono kuwi berarti itu
cuman bapak-bapak, nggak ada nih anak kecil atau gimana gitu. Biasanya kalau anak kecil itu bawa orang tuane, didampingi, nggak sendiri. Itu dibawa di tenteng apa dimasukin saku mas? Pitakonmu ya normal ae to Mas. Aku lek jawab ya bingung lek ngono kuwi. Saiki Mas Anu yo wis ngerti. Saiki coba Mas Ripal jelaskan. Sekarang kerja di mana? Ya kayak saya kerjanya di sini. Ya, Cuman duduk ini tempat kerjanya Mas Ripal. Saya duduk nyantai tadi sempet tidur, sempet mainan YouTube, Jadi HP scrolling. gini guys, satu hari ini saya melihat pekerjaannya Mas Ripal. Ternyata pekerjaannya cuma duduk, main game, tidur, ngopi, teh. Gitu. Ini masih ada bekasnya guys. Gusti, Bang Ruby. ini gawean apa ini? Tuh, coba jelaskan. Nah, jadi gini teman-teman, saya itu diwajibkan untuk bangun jam 6. Tapi ya karena saya itu sebagai orang yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, saya bangun jam 7:15. Ini tidur, sikat gigi, terus ngepel bersih-bersih, semuanya bersih, Tidur. semuanya Enggak mandi. Enggak mas, semuanya Berarti ngatus, Le. Iya, saya belum mandi sampai sekarang. Iya. Aku wis 100 le. Wis 100 lho. Aku wis 100. Wis 100. Alah, ratus persik kok. Aku ora kerja adus. Aku ora ngomong adus yo apa. Nah, kayak kepiye orang apa-apa ini dia sudah masalah tuh mas. Kayak apa kayaknya ngerti gitu. Ekor peler sing ngelapi kocok barang-barang dilapi termasuk rai barang nek perlu dilapi rai ini diri ini. Jadi nanti lantai dipel, terus tembok dilap tuh. Heeh. Tembok. Target. Gigian. Tenan. Mau platform ini tak lap. Cuk. Plafon mbok lap. Iki kincelnya gawean lu berarti ya. Terus apa meneh? Nonton-nonton kae enggak ora? Barang-barang ini ditoto. Toto. Duwe tanduran disirami dadi koyo Pak Tani, Cuk. Kowe iki intine Pak Kebun, ngono to? Heeh, intine Oke. Pak Kebun berlingguh tok. Garing tenan nek iki Ripal gawane. Halah. Ngejo sakmu deh. Yes. Oke. Nek aku rasa ya. Ya coba Ya dijelaskan. coba dong, Mas. bismillah. Biar imbang. Nek aku itu Cak, kerjananku ki jadi produksi bakpia. Nah, wingku setore ning Pasar Sore. Pasar Sore Malioboro. Heeh. Kenapa enggak malam aja, Mas? Soalnya tulisannya Pasar Sore itu pasar malam. Tapi kan rata-rata pasar itu pagi sebagai tempat buat Ojo takon aku malah takon sing gawe. Ya ning Pasar Sore kuwi mau. Jadi aku tuh buat bakpia dari proses pertama itu nguleni iki apa ya bahasane aduh mengaduk. itu mengaduk cuk. Nguleni di ngono gitu. Ya intine nguleni. Diaduk. Kayak campung bahasane ngono iki. Diaduk, Bro. Gawe kulit terus gawe isi. Ya. Terus gawe bakpia. Gitu. Terus kan ada dua produk, yang pertama bakpia, yang kedua ki pie. Yes. Gawe pie kuwi. Terus nanti kayak biasanya lah ngepan misalnya ngono terus nanti nek udah jadi terus dikirimkan ning biasanya ning Pasar Sore Malioboro kuwi nek gaweanku. Terus bangunnya ya pagi, enggak jam seberapa? Jam setengah 9. Kerja setengah 9 tangi. Jam 7 tuh bangun toh. Terus habis itu kegiatan pertama setelah bangun yaitu melempit selimut. Nah, setelah melempit selimut, pergi ke belakang menyeklekkan kompor. Oh, kalau ini rinci ya guys, step by step sampai deskripsinya juga dibilangkan. Itu jeklek anu hidupin kompor, ceklekin itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan dong. Ke kanan. Ke kiri toh. Ke kanan klek ngono toh. Bus, gede. Bar gue nggak air, rebus air biar matang. Cakep. setelah apa ini air ki Mendidih. rebus ki nek wis dadi apa mateng masa air mateng Sampai titik didihnya. sampai tua Sampai setelah itu nanti bahasa Jawanya tuh kalau di kita dekok teh
Nyeduh, menyeduh, menyeduh teh. nyeduh. Lah sambil nyeduh itu kita ngemil pagi-pagi tuh. Seger. Karena mati manuk ganteng kan ngarep pasukan do gantangi manuk. Apa mimpi manuk lho. Aero. Itu manuknya di BP men garing apa piye, Mas? Ora men garing. Kuwi Mana dasare. sih ya? Parah. Yo sik kae sik meber. Terus habis kuwi kan pamane sore ini kan rampung gawean. Rampung gawean ngene iki. Biasanya kan bakpia urung diwadahi. Lah pagi hari ini aku madahi making bakpia. Buat nanti siang atau sore dikirim lagi gitu. Dan hari ini saya libur dengan Mas Anu juga. Berapa? Setengah ora. Aku setengah hari tadi. Nek setengah Pulang jam 2. Ora. Aja setengah dino. Setengah dino ning kepiye Mas Ri? Jadi kowe makan jam Setengah jam songo. kerja. Jadi biasanya ini mulai maghrib lagi mungkin. Oh ya tetap makan jam setengah songo. Oh. Setengah songo. Nek latar belakang kerjaan kita ya. Selanjutnya setelah tidak bersekolah dari mau sekemasan ya, saya sekemas kita. Setelah tidak bersekolah lulus dari SMA, kenapa tidak? Biasanya SMA itu identik dengan perkuliahan atau jenjang yang lebih tinggi lah. Kenapa milih bekerja? Rasanya apa? Menurut Mas lah apa? Ini pribadi apa gimana, Mas? Ya terserah gue. Kalau saya teman-teman pribadi masing-masing, penting aja curhat kau. Karena saya adalah punya privilege, yaitu kata Dokter Tirta. Orang yang penuh dengan ketekanan itu adalah orang yang punya privilege. Dokter Tirta apa siapa itu? Pokoknya aku ngerti klipe kuwi ono Dokter Tirta nih. Kuwi aku di privilege kiri. Yes, simpel. Lanjut. Mana? Jadi gini teman-teman, kiri sebenarnya itu enggak bisa jadi alasan untuk kita enggak kuliah. Tapi keputusan saya adalah saya tunggu setahun. Mungkin tahun besok kalau insya Allah bisa, saya mau kuliah. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik, karena jujur saja saya ini masih sekolah tapi sudah generasi sandwich, Cuk. Nah ini curhat toh, skip. Jadi nganu yo, Mas Ripal ki pilih kerja karena emang keadaannya memaksa untuk kita bekerja. bukan kita saya itu udah generasi bukan karena aku nggak mau kuliah, tapi karena aku mengharuskan aku harus bisa bekerja dulu. Belum? Kalau ingin kuliah itu masih ada, Mas. Soalnya saya itu masih tolak ukur saya terhadap seseorang itu masih dalam keadaan, bukan masih dalam, tapi masih dari segi kecerdasan. Mengapa gitu? Dia itu kritis. Kenapa gitu? Kenapa nggak ini gitu? Jadi kayak ya sebenarnya kalau kuliah tuh yo penting, tapi ki kalau tujuannya mencari ilmu itu tidak harus di perkuliahan. Kalau cari ilmu murni itu kita pergi ke perpustakaan baca. Itu ilmu murni. Jadi kita membaca pikiran orang yang diciptakan selama bertahun-tahun dalam jangka waktu 1 hari 2 hari ya. Nah itu dapat ilmu. Terus sekarang Mas Anu, kenapa tidak memilih untuk berkuliah atau melanjutkan? Sebelumnya itu pernah mencoba mau daftar ke kuliah. Cuman karena Lanjut. Oke guys, maaf ini ada gangguan tadi. sampai Oke, mana tadi? Lanjut. Sampai nggak ada jalan untuk kuliah. Nah, Kenapa nggak buat jalan pertanyaan sih? Kenapa Mas Anu tidak memilih untuk melanjutkan kuliah atau ke jenjang lebih tinggi? Kenapa? Ya seperti yang saya ucapkan tadi, saya masih belum dapat jalannya mau ke kuliah itu. Soalnya kemarin Maksudnya mencoba. gimana? Kemarin sudah mencoba buat mendaftar lewat mandiri, lewat tanpa tes. Cuman nggak berhasil, nggak tembus. Nggak ada jalan. Ya, Udah, sok Mas mesti. Saya hidungnya kok toh sih hilang arah. hilang arah. Jadi Mas Anu ki sekarang hilang arah. Mau Yo. jadi mau daftar kuliah lewat jalur kehabisan jalur. Gitu. Dan kenapa nggak ke mandiri, Mas? Nggak enak sama orang tua. Oh, jadi Kalau mandiri kan pasti biaya buat kuliah lebih tinggi lagi loh. takutnya nanti Menjadi jadi beban fiskal bagi orang tua. Ya, ya, bagus sih. Terus akhirnya sekarang memilih untuk kerja, mau cari pengalaman dulu. pengalaman. Oke. Kalau saya, kenapa saya
Ki aku nekone aku dhewe kok tekon apa. Oke, gini teman. Kan ini kita udah berdua nih. Sekarang kita tanya host kita. Dari kita berdua, sepengetahuan saya itu yang paling berambisi untuk kuliah dan sekolahnya itu mengejar materi banget, nggak kayak saya seperti Angga yang sekolah penting makat, pelajaran turu, ya mas. Yoi, kantin. Kita tanya host kita, kenapa nggak kuliah padahal dia paling punya ambisi paling besar dan harapan yang tinggi. Kenapa Mas Satria? Oke, saya jawab. Iki arek sing dawa apa sing cendak? Dawa. Dawa apa kok Bukan, tidak, Pak. Jadi gini teman-teman. Pada saat itu setelah saya dinyatakan lulus, itu sebelum dinyatakan lulus, saya itu dapat kesempatan sebagai siswa yang bisa ke jalur SNBP. Tahu toh? Kowe mlebu ra? Kayak mlebu ya? Aku nomor pira ini? Nomor pitu toh. Nomor pitu kowe. Aku pitu. Kowe mbok dhuwurku iki. Kowe dhuwurmu gimana? Ngisorku Bima. Loh, Bimae mergo ora anu apa pindahan. Nilainya Ora iso kuat. Bima. apa tuh 6 ya? Mbok dhuwur. Ora 5 no. Jadi dari 14 yang masuk kan per kelas ya? Per kelas itu ada 12% kalau nggak salah. Kuwi salah satu yang masuk, satu-satunya cowok apa ya? Ki gerak. Nah, sing kono aku pengen kesempatan kuliah. Hope untuk kuliah. Terus harapannya di situ. Setelah itu ternyata nggak masuk kan SNBP. Nah setelah itu bimbang mau SNBP atau mau kemana tuh. Kalau dulu cita-cita saya ingin jadi polisi, anjay. Ingin jadi polisi dari kecil. Gara-gara nek mbiyen ki ana ngono Mas. Jadi ono artis toh. Nek zaman saiki mungkin viral ning TikTok. Nek zaman mbiyen ki mbuning platform apa ngono toh. Dek jenenge Norman Kamaru. Ngerti ta? Ngerti ya? Kurang tahu. Norman Kamaru ki dek polisi, Brimob. Nah, dek nyanyikke lagu India, Cahaya ngono kuwi. Akhirnya aku wah pokoknya besok aku mau jadi kayak gini. Sampai gede-gede SMP malah semangat ya. Waktu kuwi aku melu tonti. Ayo ketemu karo iku sapa IP-mu kuwi sapa iparmu kuwi. Iku terus tonti terus ketemu karo pelatihku waktu kuwi dhek iki ngajar aku ning SMP, dhek dadi polisi ning Satlantas Polres gitu. Nah, aku disemangati pokoknya sesuk nek wis lulus SMA kowe dadi polisi ya. Oh iya Mas, tak dadi polisi sesuk. Semangat kan aku. Sok lari. Sekolah SMP aku sok lari kan. Jogging. Bener zaman durung enek FOMO-FOMOan lari ngono ya aku sok lari ning lari culture. Betul. Ben nanti lah sepatuku ki apa? Biyen pertama lari sepatuku ki sepatu apa ya? Kayak Ventelan. Sneakers. Sumpah. Sneakers pakai lari. Mantap. Culture bro. Kalau kita apa Mas? Nggak pakai sepatu, pakai sandal, nenteng ayam tetangga. Oh, Itu Anda dong. Jangan ajak saya. Sama kan oh. Waktu itu kan jadi gini guys. Bahkan sebelum kuwi aku pernah saurunge lari-lari ngono ki, aku lari nyeker. Tapi urung ning kota ya, urung ning Pemda ya. Isih ning desa aku kae, lari nyeker ngono kae. Akhirnya aku beranikan diri nggo ning Pemda. Nggo kaos biasa ngene iki, katok kolor, ngerti katok basket lho. Boxer lho. Boxer ngono kae. Terus sepatu sneakers. Wih, lari. Ini seneng. Akhirnya dikai sepatu zaman ku ning ibuku nganggo sepatune sedeng kan aku nganggo sepatu semangat meneh terus ning SMP arek ning SMA. Nah untuk gue aku dikai aran nek kowe kepengin dadi polisi tenan masuk SMA tapi nek kowe iki ora kerja ning SMK. Nah
akhirnya aku mlebu ning SMA. Lah waktu kuwi aku kalah zona ning Saka. Terus pilihan kuwi gur ning Rongkop karo ning Duple karo ning Semanu. Sing paling cerak kuwi Semanu. Akhirnya aku milih Semanu. Akhirnya ketemu dua anjing ini. Dua anjing ya, bangke. Dua bangke ini ketemu. Di SMA ki aku bimbang ya. Waktu gue aku bimbang gara-gara aku ki gagal paskibraka kabupaten. Gue wes tekan akhir lah. Waktu itu karo Alan, aku kayak karo Bonsani Maya, Tasya, ro. Sampai sini ya kalian. Cek dure kan. Siska, berarti Siska. Oh, Siska. Masa. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Waktu dia tes mau ikut paskib kabupaten itu saya ikut. Saya cuma mau masuk gedung aja nggak bisa karena kepala saya nggak nyentuh kali. Jadi nganu ke lho kaya ning India ke lho. Diga Itali ngono ki. Bayang ke. Tangi turus rada krinan nang ono sari ngebut dhewe. Apa dhewe, Pak? Dhewe. Iya dhewe lho sapa. Tekan apa gedung kesenian orang duwe kanca titik ketemu iki. Lho, lah piye iki wis mentale dadi aku isih wong plong-plong kaya wong ilang kae ora di tujuan. Tekan ngono meh. Lah bawa ke melu to. Bawa melu. Melu. Meh mlebu gedung. Davin melu. Kene nyerempet wae ora. Udah besok kembali coba lagi. Coba lagi. Next try. Lah akhirnya iso mlebu. Aku gagal ning kesehatan lo ya. MCU. Kesehatan. Kesehatan. Iki laktosin apa? Aku gara-gara didiagnosa, ya ora didiagnosa sih. Diarani varises. Kaki kiri gue emang enak varises tapi varises sedang kiri. Kayak akhirnya orang gugur kan. Nah, coba ngono ki, aduh, aku kepiye ya? Ini. Gue. Jadi suka awal ki aku nyat emang kurang berminat kuliah. Sebenarnya aku kepengen mengabdi gitu. Jadi polisi. Harus polisi kan mengabdi so apa satpam kayak waktu kuwi sing tak pengen banget polisi. Jadi aku aku jadi polisi keren banget ya kayaknya. wis halut deh. Akhirnya aku takon Golek bidan. aku kan takon ya daftar karo ibuku. Bu, nek mamane aku iki saiki kan koyo ngene. Ibu ngerti dhewe kelemahanku iki saiki ngene nek arek daftar aku dioperasi ngene-ngene. Ibu ki waktu kuwi ngomong koyo waduh le nek koyo ngono yo sesuk insyaallah situ tak usahake kuwi ngono kuwi. Tapi kan yo jenenge anak ya padha koyo Mas anu mau ganyusake wong tuwa. Ah mikir-mikir meneh. Aku wis lah tak ora nganu polisi meneh. Kayak saya tak fokus ning hal liyane. Waktu itu aku seneng politik barang. Aku pengen mlebu hukum. Baik gawe mlebu hukum. Jadi Tan Paris ini. Dan saya sudah capek dengan hukum negara ini. Oh, apa? Sombong-sombongi dadi jir. Republik Tuku Fafa. Terus akhirnya waktu kue ibuku ngomong orang iso menyekolahke aku kuliah. Pokoknya orang diragat. Ya pokoknya diterangke ngopo kok aku orang iso kuliah. Akhirnya daripada aku nyusahke hari ini dan kedepannya aku memilih untuk mencari jadi diriku sendiri. Bekerja pertama aku pas nganu ya lho Mas. Jadi saurunge tampa rapat oh iya tampa jasa. Kayaknya aku wis kerja. Ini udah resmi to. Ayo. Nah, ning martabak kae. Ya gara-gara aku kira ngopo to ning kene ra ngene. Akhirnya aku kerja sampai sekarang. Terus yo mudah-mudahan besok dikasih jalan toh. Planning selanjutnya ki aku kepingin mencoba lagi. Pengen dadi opo kayak pengen tak coba saiki. Depannya kuwi rencanaku. Paham? Wes dong. Ya, saiki oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Hal yang membedakan saya Mas Sanuk sih. Hal yang membedakan waktu kue sekolah karo saiki kerja. Maksudnya koyo dari segi semuanya lah, semua aspek yang membedakan. Kalau
masih sekolah kan Menurutmu? masih ketemu sama temen-temen toh, masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda. Kalau di dunia kerja itu udah harus serius. Oh berarti harus serius. Iya. Aku ini kelas ratau serius kok. Jadi setelah di dunia kerja, Mas Anu merasa nek kudu serius apa kudu serius nih. Yo orang ngono sih. Lebih ada aturannya. Lebih tertakar. Anak Nara, Gue sih. guys, Mas Ripal lagi. Orang ngalamun. Aku bingung meh jawab ya. Akan pikiran nih, beda bisa. kowe wingi sekolah karo saiki kerja ki opo? Kalau kemarin sekolah itu kan kita setiap ada kelalaian pasti ada hukuman ya, konsekuensi. Ya, Dan itu pun saiki jelas. yo Iya, sekarang iya, tapi kan tanpa tidak langsung kita nggak tahu peraturan seperti apa, kita bebas mau melakukan apa saja. Misalnya saya mas sekarang mau mencuri atau mau salah satu motor di situ saya bawa, saya jual gadein, bisa. Nggak ada yang namanya harus dukung gini, harus dukung gini, tapi kan nanti ada satu hukuman sosial ataupun apapun itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi saya memandang saya kerja ini sudah seperti tidak sekolah, saya merasa bebas. Bebas tapi dengan konsekuensi semua tanggung jawab Di ditanggung tangan saya. pribadi, dan itu pun tidak ada toleransi karena kita nggak di sekolah lagi seperti itu kalau dari saya. Jadi nek ale ngatur buratri oh sini kuliah kuliah apa tadi dunia nyata ya apa tau ini lali aku apa ya Nah, ini mungkin jajar buratri masih dari Aku ora buratri. dan mungkin Aku- dari Mas Satria mungkin bisa mengingat kata-kata beratri, tapi yang jelas dari saya itu saya semakin melek terhadap kehidupan di Indonesia. Saya bukan di Indonesia tapi di sekitar saya dulu. Karena saya bersyukur saya di sini walaupun kerjaan saya seperti ini membosankan tapi enak. Tidak, saya waktu di sini belum ada 1 bulan saya keluar, saya jalan kaki cari soto. Itu saya di situ lihat orang yang sudah tua, dia cari jual apa ya? some Jual, bukan jual, kalau nggak salah jual gorengan itu nggak laku, dan dia itu cari makan, cari rezeki, jualan itu cuma buat dia bisa makan hari ini Musuh, atau Mas. besok. aku Tapi rada ora setuju karo kuwi berarti ra ngopo kenapa?